Nah, kalau kesadaran ini hubungannya dengan kemauan kita untuk menjalani apa yang kita ambil dari pengetahuan. Nah, kesadaran itu saya bagi 3. Jadi kalau pengetahuan itu bahannya, kesadaran ini wadahnya. Ada isi, ada bentuk, ada manifestasi. Silahkan dilihat gambarnya itu. Jadi mari membangun kesadaran. Ayo kita tengok diri kita. Kesadaran kita itu isinya seperti apa, bentuknya apa, manifestasinya bagaimana. Kita bahas pertama ya, isi. Ini saya membedakan isinya kesadaran itu bisa 3. Yang pertama basyariyah, yang kedua insaniyah, yang ketiga ilahiyah. Kalau ada yang tanya, Pak, kadang-kadang kan ada Pak orang jahatnya luar biasa. Itu apa tidak masuk juga di situ kesadaran hayawaniyah misalnya, enggak. Kalau ada hayawaniyah itu dalam bahasa saya sebenarnya dia belum sadar. Kalau ini sudah sadar. Cuma ada kategori-kategorinya. Jadi yang pertama isi, ya, saya jelaskan satu-satu. Kesadaran basyariyah itu kesadaran pemenuhan kebutuhan kemanusiaan fisikal saja. Itu basyar. Jadi kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berhubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk menikah, kebutuhan yang fitri-fitri, fitrah-fitrah kemanusiaan itu kebutuhan basyariyah. Nah, tidak salah orang punya kesadaran basyariyah, tapi tidak boleh melampaui batas. Jadi kalau melampaui batas, jadinya negatif. Makan itu bagus, kurang makan atau kebanyakan makan jelek. Jadi menikah itu utama, seks itu bagus, tapi berlebihan di situ atau kekurangan di situ itu negatif. Jadi ini kesadaran basyariyah. Orang tidak boleh berhenti di situ saja harusnya. Tapi itu harus dilewati basyariyah itu. Tidak boleh orang, Pak, saya demi hidup untuk Allah saja saya tidak menikah, Pak. Atau saya tak puasa terus, Pak. Atau saya tak sholat malam terus, Pak. Tidak manusiawi. Kalau tidak manusiawi, bahkan oleh Rasulullah dimarahi. Itu nanti kan ada hadisnya, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Wong Rasul juga menikah, Rasul juga tidur, dan juga sholat malam, Rasul juga puasa dan juga buka puasa. Jadi ini kesadaran basyariyah, dipenuhi secukupnya dan jangan berhenti di situ. Orang yang berhenti di kesadaran basyariyah, ya level kemanusiaan dan level ketuhanannya tidak tergarap. Fokusnya hanya isi perut, ingin sukses dan berhasil di level kategori-kategori pemenuhan kebutuhan, biasanya terus berlebihan di situ. Itu level kesadaran basyariyah. Kalau ada orang bilang begini misalnya, loh, saya mencari rezeki dengan segala cara, kadang-kadang bohong itu kan tidak masalah. Ini kan demi anak istri, demi memenuhi kebutuhan dasar dalam keluarga misalnya. Itu orang yang pikiran semacam ini kesadarannya berarti levelnya masih basyariyah. Jadi ya hanya di level materi saja, pemenuhan kebutuhan fisik saja. Tidak salah, tapi dia belum utama. Jadi itu ya, yo masih lebih bagus daripada orang yang kesadarannya kesadaran hayawannya. Yang kesadarannya kalau bahasanya Al-Quran bahkan asfala safilin, lebih rendah daripada binatang. Basyariyah ini sudah kesadaran kemanusiaan, tapi
fokusnya hanya pada aspek duniawiyahnya saja. Nah, naik satu level ada kesadaran insaniyah. Ini sudah masuk kesadaran kemanusiaan yang lebih tinggi. Sudah masuk dimensi ilmu, sudah masuk dimensi budaya, akal budi, peradaban. Disinilah manusia berperan sebagai khalifahnya dengan segala karakter-karakter yang baik. Ini kesadaran insaniyah. Jadi bagaimana manusia menggunakan akal budinya untuk mengelola kehidupan, tidak sekedar memenuhi kebutuhannya. Nah, ini kesadaran level 2. Disinilah manusia di level khalifah. Yang untuk ini Allah wa'allama adamal asma'a kullaha. Nah, yang ketiga isi kesadaran adalah kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah itu fokusnya jiwa kita, orientasinya hanya Allah saja. Nah, ini kesadaran ilahiyah namanya. Oke, jadi ada basyariyah, insaniyah, ilahiyah. Ayo kita tengok dalam dirimu masing-masing, kesadaranmu isinya apa sekarang. Kalau yang kamu pikir hanya, Pak, kapan saya lulus, kemudian dapat ijazah, kemudian cari kerja, kemudian kawin, kemudian punya anak, membesarkan anak, itu saja yang ada di pikiranmu, ya berarti engkau ada di kesadaran basyariyah. Tidak salah, cuma perlu kamu naikkan lagi levelnya biar tidak hanya itu. Karena kehadiranmu di muka bumi tidak hanya untuk cari uang kemudian membesarkan anak berketurunan, tapi ada misi yang lebih mulia. Atau kalau di pikiranmu, Pak, saya sekarang itu berpikir apa yang bisa saya sumbangkan, apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat, bagaimana cara saya meningkatkan kualitas diri saya, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekeliling saya. Alhamdulillah, kesadaranmu adalah kesadaran insaniyah. Atau yang ada di pikiranmu adalah, Pak, saya melakukan semua yang menurut saya benar, semua yang menurut saya baik, itu hanya demi Allah saja. Saya menghadirkan Allah dalam setiap langkah, setiap pikiran, setiap apapun yang saya lakukan. Itu berarti kesadaranmu adalah kesadaran ilahiyah. Jadi ada kesadaran basyariyah, insaniyah, ilahiyah. Nah, ayo kita muhasabah diri kita ini isinya apa sekarang kesadarannya. Yang sibuk muncul di pikiran kita itu apa? Basyariyah, insaniyah, atau ilahiyah. Itulah level kesadaran kita. Terus bentuknya sekarang. Kalau bentuknya kesadaran itu saya rangkum jadi 3. Itu ada kesadaran kewajiban, ada kesadaran kebutuhan, ada kesadaran cinta. Ini sering saya sampaikan di beberapa kali pertemuan. Jadi kalau kewajiban itu berarti yang kau orang baik, melakukan segala jenis kebaikan, tapi sifatnya karena engkau merasa itu kewajibanmu. Kalau kewajiban itu kan seperti aturan yang dibebankan, bahkan ada kesan dipaksakan, harus kamu lakukan. Itu kewajiban. Jadi sudah baik, cuma rasanya masih beban. Mengapa engkau sholat? Ya karena umat Islam wajib sholat. Ini rasanya kan beban. Kalau boleh libur tidak sholat, alhamdulillah. Nah, itu berarti masih kewajiban. Kok mau puasa 1 bulan? Ya orang Islam ya wajib. Tidak salah bahwa orang Islam itu wajib. Tapi kalau berhenti hanya di kewajiban, ya rasanya puasa itu beban. Nah, sudah benar kewajiban. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan. Jadi kalau kewajiban itu kan seolah-olah yang butuh bukan saya sholat ini wajib, kalau boleh saya tidak sholat, kan tidak merasa butuh terhadap sholat. Maka ada yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan.
Saya sholat Pak, sebagai manusia saya butuh sholat, pingin hati saya tenang. Saya butuh puasa untuk melatih menahan diri. Nah, ini level kebutuhan. Ada, sudah lebih bagus daripada kewajiban meskipun ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Kebutuhan. Ada yang kau inginkan. Nah, yang paling tinggi itu level cinta. Kalau level cinta ini sudah tidak memikirkan dirinya lagi. Orang mencintai itu kan tidak egois. Yang difikirkan adalah yang dicintai. Maka ini disebut level paling tinggi. Kadang orang menyebutnya ikhlas. Jadi, mengapa engkau sholat? Allah suka kalau saya sholat. Semuanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Nah, ini level ketiga. Jadi, kesadaran kita tadi yang basyariyah, insaniyah, ilahiyah itu ada di level kewajiban, ataukah level kebutuhan, ataukah level cinta. Mari kita muhasabai. Kalau kita merasa semua ini beban dalam hidup kita, berarti levelnya masih kewajiban. Kalau kita masih punya banyak pamrih-pamrih yang lain selain Allah, selain lillahi ta'ala, levelnya kebutuhan. Tapi kalau kita sudah tidak egois memikirkan apa yang saya dapat, keuntungan apa yang saya peroleh, berapa pahala yang saya panen, yang penting Allah ridho padaku, levelnya level cinta. Nah, kesadaran inilah nanti yang kita manifestasikan dalam hidup. Ya bentuknya dua, dia dalam bentuk niat dan amal, dilaksanakan dan niat. Kalau orang kewajiban, niatnya ya level kewajiban. Kalau orang kebutuhan, niatnya level kebutuhan. Saya sedekah biar dapat balasan dari Allah 70 atau 700 kali lipat. Itu levelnya level kebutuhan. Tapi kalau lillahi ta'ala, niatnya ya level cinta. Cara memahaminya begitu. Nah, ayo kita muhasabai kebaikan-kebaikan kita. Tindakan-tindakan yang kita anggap kebenaran, kebaikan yang selama ini kemarin-kemarin kita jalani, itu jenis kebaikan basyariyah, ataukah insaniyah, ataukah ilahiyah. Kemudian kita jalankan kebaikan itu sebagai kewajiban, atau untuk memenuhi kebutuhan, atau representasi dari cinta kita kepada Allah. Nah, ini mari kita muhasabah ya, level ya yang saya sebut pertama berarti level yang rendah, tambah naik, tambah tinggi. Kalau yang kejahatan, keburukan, ya tidak kita sebut di sini. Kalau teman-teman masih menemukan keburukan, ya berarti itu pertama-tama yang harus dibersihkan. Tidak saya bahas, berarti itu levelnya belum sadar. Makanya butuh pengetahuan. Kalau orang sudah tahu, biasanya sadar.